Om Swastiastu, Om Awignamastu Namo Sidam, Om Anubadrah Kratawoyantu Wiswata, Om Sidirastu Tat Astu Astu Swaha. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat sedharma dimanapun berada yang saya hormati, rasa angayu bagya saya haturkan ke hadapan Ida Sayang Widi Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas asung kertawaranugrahanya, saya masih diberi kesempatan untuk menyampaikan pesan Dharma. Sujud bakti saya haturkan ke hadapan para maharesi yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada saya, sehingga saya mampu sedikit berbaginya kepada umat sedharma dimanapun berada. Umat sedharma yang berbahagia, pepatah Jawa mengatakan, Witeng tresno jalaran saka kulino. Cinta itu hadir, cinta itu tumbuh, dan cinta itu ada karena saling terbiasa. Terbiasa mengenal, terbiasa bersama, dan terbiasa menyapa. Tak kenal, maka tak sayang. Mohon izin, perkenalkan nama saya Nitya Yuli Pratista, si mata minimalis, hidung ekonomis, paras manis, pesona artis. Dari telatah Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, salah satu mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan, Singaraja. Umat sedharma yang berbahagia, di zaman Kali Yuga ini, di mana semua semakin maju, seringkali kita jumpai beberapa masalah, beberapa kasus yang sangat nyeleneh dari ajaran agama. Apakah semua ajaran agama sudah dilupakan? Apakah agama hanya sekedar nama? Apakah agama hanya sebatas identitas yang ada di dalam KTP saja? Sangat miris, bukan? Seringkali kita juga menjumpai beberapa orang yang disebut sebagai seorang pemimpin, yang dimana bisa mengayomi, dimana yang seharusnya seorang pemimpin bisa menggandeng rakyat, bisa menggandeng masyarakat menuju jalan Dharma. Tetapi di zaman Kali Yuga ini sangat-sangat sering kita jumpai yang disebut seorang pemimpin menggandeng rakyatnya, menggandeng masyarakatnya menuju jalan adharma. Apakah ini yang dinamakan akhir zaman? Ketika adharma jauh lebih unggul daripada dharma, di mana seharusnya generasi milenial, generasi penerus bangsa mampu menjadi tembok, mampu menjadi tongkat kembalinya dharma. Tidak sedikit pula generasi milenial yang sudah menjabat sebagai seorang pemimpin, justru merekalah yang ikut menjadi pelopor bangkitnya adharma. Di manakah hati nurani kita? Di manakah akal sehat kita ketika kita melihat adharma semakin merajalela melebihi dharma? Umat sedharma yang berbahagia, pemimpin tidak hanya memimpin sebuah negara, tetapi bisa juga pemimpin dalam organisasi, baik di dunia pendidikan maupun di lingkup masyarakat, yang dimana pemimpin ini sebagai contoh bagi bawahannya, bagi masyarakatnya dalam menjalani kehidupan satu sama lain. Maka dari itu hendaknya sebagai seorang pemimpin kita mampu mencerminkan dharma, kebajikan, kedamaian kepada masyarakat, bukan malah sebaliknya. Seperti halnya kita ketika kita ingin mencapai surga, ketika kita ingin mencapai moksa. Salah satu syarat kita untuk mencapai moksa adalah dharma itu sendiri.
Seperti halnya dalam berorganisasi atau bermasyarakat, untuk mencapai tujuan bersama adalah kebijaksanaan, kedamaian, dan keharmonisan. Seperti yang dijelaskan dalam kitab Sarasa Muscaya Sloka 14 yang berbunyi, yang disebut Dharma adalah jalan untuk pergi ke surga. Seperti halnya perahu, alat bagi pedagang untuk mengarungi lautan. Umat sedharma yang berbahagia, makna yang dapat kita ambil dari sloka tersebut ialah dengan dharma, dengan kebijaksanaan, dengan kedamaian, dengan kerendahan hati, kita mampu mencapai tujuan yang kita inginkan. Surga adalah impian bagi semua manusia yang hidup di dunia ini. Tetapi salah satunya untuk mencapai surga itu adalah dengan melakukan ajaran Dharma itu sendiri. Seperti halnya pedagang, tidak akan mampu sampai ke tepian tanpa adanya perahu. Perahu ini diibaratkan Dharma yang membantu pedagang itu untuk mengarungi lautan yang sangat luas, yang kapan saja mampu menenggelamkan para pedagang di tengah samudra. Sebagai generasi milenial, hendaknya kita mampu menjadi pelopor bangkitnya Dharma. Kita mampu menggugah semangat semua masyarakat di Indonesia untuk kembali menjalankan Dharma. Jangan sampai kita sebagai generasi milenial ikut menjadi pelopor bangkitnya Adharma. Sebab generasi milenial inilah yang akan menjadi penerus bangsa. Jika penerus bangsanya saja masih nyeleneh dari ajaran agama, lantas bagaimana nasib masa depan bangsa di masa yang akan mendatang? Umat sedharma yang berbahagia, ketika kita menjalankan ajaran Dharma, tidak ada sedikit pun kerugian di dalam diri kita. Jika hari ini kita menemukan kerugian, percayalah, itu bukan Dharma yang sedang kita jalankan, tetapi itu adalah adharma yang sedang kita jalankan. Menyadarkan orang lain tidaklah mudah, maka dari itu perlu bagi kita untuk menyadarkan diri kita terlebih dahulu akan pentingnya ajaran Dharma. Umat sedharma yang berbahagia, singkat wacana yang saya berikan tadi, tidak ada sedikit pun maksud untuk menggurui umat sedharma dimanapun berada. Umat sedharma yang berbahagia, sedikit pesan dari saya sebelum saya mengakhiri wacana saya. Jangan pernah kita merasa benar lantas mengecilkan orang lain. Jangan pernah kita merasa besar lantas menganggap remeh orang lain. Sebab kotoran di punggung orang lain sangat mudah untuk kita lihat. Akan tetapi, kotoran di punggung kita sendiri sangat sulit untuk kita lihat. Sebagai generasi milenial yang dimana generasi penerus masa depan bangsa, mari sama-sama saling bergandeng tangan untuk menegakkan kembali Dharma. Jangan memandang agama, budaya, dan suku. Tetapi ketika kita sudah bertekad untuk menegakkan Dharma, kita semua adalah saudara. Sura Dero Jayaningrat lebur dening pangastuti, mugi rahayu 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 sagung dumati. Om Santi 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 Om.